Selamat datang di channel Cerita Malam. Semoga kalian yang menonton selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Kali ini kita mau cerita tentang seorang mahasiswa yang mengalami gangguan aneh setelah berpindah kos. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Enjoy for watching. Seorang pria bernama Rudi, mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Rudi tidak nyaman dengan kosan yang saat ini dia tempati. Karena kosan tersebut tergolong mahal, tetapi fasilitas kosan itu malah seperti kosan murah pada umumnya. Di kampus, Rudi yang sedang di kantin mulai mencari-cari informasi tentang kosan yang gak terlalu mahal di dekat kampusnya. Lalu temannya yang bernama Randy ingat di tempat dia ngekos ada satu kamar yang kosong. Sudah sejak lama tidak ada yang menempati. Dengan rasa senang, Rudi meminta nomor ibu kos tersebut kepada Randy. Sepulang dari kampus, Randy mengantar Rudi untuk melihat-lihat kosan yang akan dia tempati. Lalu di sana Rudi bersama ibu kosan mengecek kamar tersebut. Terlihat nyaman meski ia berdebu karena sudah lama tidak ditempati. Ibu kosan menjelaskan peraturan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Rudi selama menjadi penghuni di situ. Rudi langsung menyetujuinya dan berkata akan segera pindah ke kosan tersebut. Tibalah di suatu sore di mana dia sudah membawa semua barang-barang pakaian di dalam koper dan menemui ibu kosan untuk meminta kunci kamarnya. Kemudian Rudi masuk dan membersihkan kamar kosnya itu. Setelah dia membersihkan semuanya, dia berniat untuk tidur karena merasa capek pada hari itu. Saat sudah 2 jam Rudi tertidur, tiba-tiba dia terbangun dan mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Rasa itu adalah temannya, Randy, yang berada di lingkungan kosan yang sama. Rudi lalu membuka pintu dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dengan pikiran yang masih positif dan mengira orang yang jahil yang mengerjainya, Rudi bergegas untuk tidur kembali dan tidak menghiraukannya. Tidak lama saat itu, dia terganggu dengan suara tangisan wanita, seperti berada di dalam kamarnya. Ia pun terbangun dan melihat tidak ada siapa-siapa, tetapi suara tangisan tersebut masih terdengar di telinganya. Dengan rasa yang mulai takut, Rudi mengecek keluar. Siapa tahu ada orang yang sedang bertengkar lalu menangis. Saat melihat lorong dan kamar para penghuni kos yang lainnya, ternyata sepi dan sudah pasti mereka semua sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba terasa begitu saja. Rudi yang merasakan ngeri bergegas masuk lagi ke kamarnya. Rudi lalu melihat jam di ponsel, ternyata sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Setelah gangguan yang dialaminya, Rudi tidak bisa tidur lagi dan malah melek sampai paginya. Di kampus, dia terkena marah oleh dosennya karena dia mengantuk dan tertidur di kelas. Sepulangnya dari kampus, Rudi lalu main ke kosan Randy yang mengajaknya ngopi dan ingin menanyakan kejadian yang ia alami. Barangkali Randy juga mengalami hal yang sama. Dan gue mau nanya deh, boleh gak? Nanya apa bro? Ya udah, sok omongin aja. Tadi malam gue kan lagi tidur terus ngedengar suara ketukan di pintu sama cewek nangis bro. Mungkin lu halu aja kali abis pindahan kecapean tuh, atau enggak lu mimpi aja itu mah. Serius gue tadi malam nyata banget itu, ngeri gue jadinya. Lu kayak cewek aja penakut. Perasaan selama gue ngekos di sini biasa aja. Tidur tenang, gak pernah tuh denger yang kayak begituan. Halu aja itu mah, udah gak usah dipikirin. Setelah banyak mengobrol, akhirnya Rudi balik ke kamarnya untuk beristirahat. Saat dia masuk, tiba-tiba bau melati tercium wangi begitu saja di dalam kamarnya.
tidak ada pikiran macam-macam. Sesudah bersih-bersih, Rudy pun terlelap dan beristirahat. Saat jam 2 pagi dia terbangun kembali. Dia mendengar suara tangisan yang serasa dekat banget sama kupingnya. Lalu dia bangun, melihat semua pojok kamarnya yang gelap. Dan tidak ada apa-apa, persis kayak kemarin. Saat dia mau ngambil HP di meja dekat kasurnya, gak sengaja HP itu malah jatuh dan kebanting ke kolong kasurnya. Rudy mau gak mau harus mengambil HP-nya. Lalu dia bangun mulai jongkok tuh ke bawah. Tiba-tiba dia ngelihat bayangan hitam yang ngelewat dengan cepat gitu aja. Lalu dia ngelihat ke sekeliling tapi ya sama gak ada apa-apa. Tiba-tiba lemari kayu bajunya bergerak-gerak sendiri. Saat Rudy mau mengecek lemari tersebut, dia melihat sosok wanita dengan muka pucat berlumuran darah ada di dalam lemari itu. Rudy yang udah ketakutan parah langsung berlari ke kamar Randy. Dengan suara terengah-engah, Ren, buka pintunya." Gak lama kemudian, Randy yang masih ngantuk membuka pintu lalu melihat Rudy merasa aneh, kayak ketakutan. Lu ngapain malam-malam, Jer? Awas lu gua masuk ya, ntar gua ceritain di dalam. Lu kenapa dah ngos-ngosan gitu abis lari lu ya? Gua ngeliat setan cewek, Ren, barusan serem banget. Setan lagi, lu mimpi apa, Beneran serius, gua gak bohong. Mana ada setan, Rud. Gua selama di sini gak pernah tuh lihat kayak gituan. Keesokannya, karena jadwal kuliah Rudy kosong, dia jajan di salah satu tukang bakso di depan kosnya. Saat lagi makan bakso, "Mas, baru ngekos di sini ya?" Iya mas, baru kemarin pindah saya." "Kamar nomor berapa, Mas?" "Kamar nomor 13 mas, yang udah lama kosong." "Aman mas, gak ada yang ganggu." "Emang kenapa mas?" "Dengar-dengar kalau ada yang ngisi kamar itu pada gak betah besoknya pada pindah lagi. Katanya sih ada yang ganggu mulu kalau malam." "Emang sih wajar aja, orang kamar bekas pembunuhan kok." Rudy lalu tersedak. "Yang benar mas, bekas pembunuhan. Saya juga soalnya diganggu selama nempatin kamar itu." "Iya beneran mas, kalau gak percaya tanyain aja sama yang punya kos. Dulu tuh ada cowok kayak mas gini mahasiswa yang ngekos di situ. Dia ngelanggar larangan dari bu kos yang gak boleh bawa cewek ke dalam kamar. Tapi dia tiap malam ngajakin cewek gonta-ganti malah. Di suatu hari pagi-pagi, kosan itu tuh rame banget orang-orang sama polisi yang kumpul di situ. Katanya sih mereka nemuin mayat cewek yang udah dibunuh lalu dimasukin ke lemari gitu aja. Pelakunya udah ditangkap polisi, kejadiannya juga udah lama banget mas. Katanya sih cowok itu ketahuan selingkuh, sering ngajakin cewek lain nginep di kamarnya. Karena gak terima dimarahin, cowok itu terus ngebunuh pacarnya. Gitu sih mas, gosip yang beredar. Pantesan harganya murah banget mas. Makasih ya udah ngasih tahu saya." "Sama-sama mas." Pada malam harinya, Rudy sholat dan mengaji bermaksud ngedoain arwah si cewek tersebut supaya tenang dan gak gentayangan lagi. Setelah itu, akhirnya Rudy mutusin buat pindah karena gak mau tinggal di kamar yang bekas kejadian kelam dan seram. Lalu dia akhirnya menemukan kos yang murah, tenang, dan aman. Oke, mungkin segini dulu dari cerita malam kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita yang menarik selanjutnya. Thanks for watching.